Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan yaitu mata kuliah tindakan penelitian kelas yang diampu oleh Ibu Riri Nurhijriani MPD. Kelompok 1 yaitu yang terdiri dari yang pertama Fitriana Malik, yang kedua Puspita Sari, yang ketiga Nia Purwanti, yang keempat Eni Nuraini, yang kelima Aam Ambaria. Nah, kami akan mempresentasikan tentang model-model penelitian tindakan kelas. PTK mempunyai banyak model loh, sehingga peneliti dapat memiliki salah satu model yang sesuai dengan yang dikehendakinya. Dalam pemilihan model tidak ada pertimbangan baku dan peneliti dapat memilih salah satu model yang sesuai dengan tingkat kemampuannya. Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa seorang peneliti dapat menggunakan lebih dari satu model. Peneliti melakukan hal ini dalam rangka membandingkan antara model yang satu dengan model yang lainnya dan mencari model mana yang paling efisien dengan hasil paling efektif. Apabila dengan alasan demikian, maka penggunaan berbagai model untuk berbagai jenis kasus boleh dilakukan. Ada beberapa macam pola pelaksanaan PTK yang dikembangkan oleh beberapa ahli. Tetapi yang paling terkenal ada 5 model, yaitu yang pertama model Kurt Lewin, yang kedua model Chemis dan MC Taggart, yang ketiga model Elliot, yang keempat model MC Kernan, yang kelima model Ebut. Nah, yang pertama model Kurt Lewin merupakan model yang selama ini menjadi acuan pokok dasar dari berbagai model action research terutama classroom action research. Lewin adalah orang pertama yang memperkenalkan action research. Konsep pokok action research menurut Lewin terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, perencanaan atau planning, yang kedua tindakan atau action, yang ketiga pengamatan atau observing, dan yang keempat refleksi atau refleks. Nah, model yang kedua yaitu model Chemis dan Taggart merupakan pengembangan dari konsep dasar yang diperkenalkan Kurt Lewin. Hanya saja komponen action dan observing dijadikan satu kesatuan karena keduanya merupakan tindakan yang tidak terpisahkan, terjadi dalam waktu yang sama. Dalam perencanaannya, Chemis menggunakan sistem spiral refleksi diri yang dimulai dengan rencana atau planning, tindakan action, pengamatan observing, refleksi reflecting, dan perencanaan kembali yang merupakan dasar untuk suatu ancang-ancang pemecahan permasalahan. Nah, sekarang model Elliot. Model ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh Elliot. Elliot adalah seorang pendukung gerakan, guru sebagai peneliti. Beliau selalu berusaha mencari cara-cara yang baru, mengembangkan jaringan penelitian, tindakan, dan berhubungan dengan pusat-pusat jaringan penelitian yang sama. Elliot dan Delman bekerja sama
guru di kelas. Bukan hanya sebagai pengamat, tetapi mereka sebagai kolaborator atau teman sejawat guru. Melalui partisipasi semacam ini, mereka membantu guru untuk mengadopsi suatu pendekatan penelitian untuk pekerjaannya. Eliot setuju dengan ide dasar langkah-langkah tindakan refleksi yang terus bergulir dan kemudian menjadi suatu siklus seperti yang dikembangkan Camus. Namun, skema langkah-langkahnya lebih rinci dan berpeluang untuk lebih mudah diubah, sehingga sebenarnya dia telah membuat suatu diagram yang lebih baik. Sebuah model lain yang juga dikembangkan atas dasar ide Lewin atau yang diinterpretasikan oleh Camus adalah model penelitian tindakan MC-Kernan. Model ini juga dinamakan proses waktu, a time process model. Menurut MC-Kernan, sangatlah penting untuk mengingat bahwa kita tidak perlu selalu terikat oleh waktu, terutama untuk memecahkan permasalahan. Hendaknya pemecahan masalah atau tindakan dilakukan secara rasional dan demokratis. Sesuai dengan namanya, model PTK atau penelitian tindakan kelas ini dikembangkan oleh Dave Ebbutt. Model ini diilhami oleh pemikiran Camus dan Eliot. Dalam pengembangannya, Ebbutt kurang begitu sependapat dengan interpretasi Eliot tentang karya Camus. Perasaan kurang setuju Ebbutt disebabkan karena Camus menyamakan penelitiannya dengan hanya temuan fakta, sedangkan kenyataannya Camus dengan jelas menunjukkan bahwa penelitian terdiri atas diskusi, negosiasi, penyelidikan, dan menelaah kendala-kendala yang ada. Jadi, sudah jelas ada elemen-elemen analisisnya dalam model Camus. Nah, bentuk-bentuk penelitian di dalam PTK, guru sebagai peneliti, itu yang pertama. Penelitian tindakan kelas yang memandang guru sebagai peneliti memiliki ciri-ciri penting, diantaranya sangat berperannya guru itu sendiri dalam proses penelitian. Dalam bentuk ini, tujuan utama penelitian tindakan kelas adalah meningkatkan praktek-praktek pembelajaran di dalam kelas. Dalam kegiatan ini, guru terlibat secara langsung dan penuh dalam proses perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Nah, yang kedua, PTK kolaboratif. Penelitian tindakan kelas ini melibatkan beberapa pihak, yaitu guru, kepala sekolah, dosen, orang lain yang terlibat menjadi satu tim secara serentak melakukan penelitian dengan 3 tujuan, yaitu yang pertama meningkatkan praktek pembelajaran, yang kedua menyumbang pada perkembangan teori, yang ketiga meningkatkan karir guru. Nah, yang ketiga, PTK simultan terintegrasi. Penelitian tindakan terintegrasi adalah bentuk penelitian tindakan yang bertujuan untuk 2 hal sekaligus, yaitu memecahkan persoalan praktis dalam pembelajaran dan menghasilkan pengetahuan yang ilmiah dalam bidang pembelajaran di kelas.
Dalam pelaksanaan tindakan kelas yang demikian, guru dilibatkan dalam proses penelitian, terutama pada aspek aksi dan refleksi terhadap praktek-praktek pembelajaran di kelas. Nah, bentuk-bentuk yang keempat, penelitian tindakan kelas administrasi sosial eksperimen. Ada suatu bentuk penelitian tindakan kelas, pelaksanaannya lebih meningkat dampak kebijakan dan praktik. Dalam penelitian tindakan kelas ini, guru tidak dilibatkan dalam menyusun perencanaan, melakukan tindakan dan refleksi terhadap praktek pembelajarannya sendiri di dalam kelas. Jadi sebenarnya guru tidak banyak memberikan masukan dalam proses pelaksanaan peneliti tindakan sejenis ini. Tanggung jawab penuh peneliti tindakan ini terletak pada pihak luar, meskipun objek penelitian itu terlihat di dalam kelas. Nah, baik, cukup sekian yang mungkin bisa kami sampaikan dalam mata kuliah kali ini. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.